Dengan siapa tadi Ustaz? Umar. Siapa? Abu Bakar yang menggantikan. Abu Bakar bertanya, apa kebiasaan Nabi? Ya kan? Oh, dia sedekah makanan, disuapi itu. Nah, Abu Bakar menggantikan Nabi, tahu itu orang yang buta itu, kok lain cara nyuapinya, tangannya segala macam. Nah, kemudian bertanya, ini bukan orang yang biasa ini. Dan akhirnya dibilang sama Abu Bakar, orang yang biasa yang memberikan makan kepadamu sudah meninggal. Akhirnya dia masuk Islam, syahadat, masya Allah. Atau seperti kata Nabi, begitulah kira-kira riwayatnya ya. Itu riwayatnya sahih, itu benar itu. Nah, itu artinya jangan pelit dengan makanan. Nah, itu. Ibu datang ke rumah saya lah, coba saya kasih makan nasi ibu. Iya, ya kalau ada, nggak ada goreng telur. Nah, karena itu saya rasakan itu. Banyak kali dikasih Allah nanti ganjaran, pahala, rezeki. Apalah besarnya itu cuma sepiring nasi gitu. Nggak ada ceplok telur, plok udah gorengkan. Nah, ini coba masya Allah. Nah, ini mengalir pahalanya ke pengurus BKM ini. Ibu juga lah yang berinfak, berwakaf, ya kan? Makanya kan ada kotak ini apa itu? Kotak tabungan itu. Ya, pas ketika zikir dijalankan. Nah, itu mengalir. Ya. Pahalanya ke ibu juga. Nah, sebelum nanti apa namanya ibu ini makan, pahalanya terus mengalir ke ibu. Kemudian berikutnya, yang mana sekarang Bu? Nomor 2. Hah? Karena ayat ini ya. Karena ayat ini maka aku tidak lupa mengingat Allah dan hilanglah kesukaran-kesukaran. Sebab Allah tidak lupa mengingat hambanya yang selalu ingat kepadanya. Kemudian itulah kata ulama, kapan Allah ingat kita? Kalau kita ingat kepada Dia. Ini dia dalilnya. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, firman Allah Quran surah Hud ayat 6. Apa kata Allah? Tidak ada sesuatu yang merangkak di bumi melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah dan diketahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Segala yang tersebut itu termaktub dalam kitab yang nyata. Sudah selesai kan? Sudah ada kan? Bu, ini supaya kita tidak galau, tidak resah, tidak kecewa, atau supaya keyakinan kita kuat dalam hal rezeki. Tengok cecak itu Bu, tengok cecak Bu. Ya, cecak itu sering saya sampaikan itu. Cecak itu makanannya itu nyamuk yang bisa terbang. Cecak itu nggak bisa terbang, betul? Tapi Allah gerakkan cecak nyamuk itu ke mulut cecak sehingga dia bisa makan. Nah itu cecak Bu. Cecak itu nggak punya akal, dia hanya punya otak. Otak punya nggak cecak? Nggak punya. Makanannya itu bisa terbang. Tapi Allah kasih hidup dia, Allah kasih rezeki. Nah kita ini yang badan besar-besar, punya akal, ya kan? Yang punya ilmu. Yang penting kita mau berusaha, pasti Allah akan kasih. Jangan pula duduk aja di rumah. Kita nih makomnya belum sampai tajrid, ya kan? Ada hikmah pertama kan, ada tajrid, ada asbab. Makom tajrid itu Bu, hikmah yang pertama itu Bu. Itu makomnya wali-wali Allah, orang-orang soleh. Dia sudah nggak kerja lagi, ya. Dia duduk aja di rumah, zikir, beramal, ibadah. Adapun rezekinya datang dari Allah yang tanpa disangka-sangka. Kan maka Allah bilang dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang beriman, kata Allah, maka akan aku beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tok tok tok, assalamualaikum tuan, ini ada beras. Tok tok tok, assalamualaikum tuan, ini ada uang. Itu wali-wali Allah. Makom kita, kedudukan kita belum sampai ke situ. Kita baru sampai wali murid. Jangan dicontoh, jangan diikuti. Ya, besok aku nggak usah kerja lah, di rumah aja lah zikir. Jangan kan janji Allah nih kan? Jangan. Nanti rusak akidah kita, rusak keimanan kita. Belum sampai. Ini sekarang kita masih berjalan menuju ke sana. Ya, menuju seperti yang kata Allah dalam Al-Quran. Wali-wali Allah itu kata Allah, tiada takut, tiada bersedih. Ya, dimudahkan segala urusan. Ya Bu ya. Ibu kayaknya nafsu kali menjadi wali Allah ya. Kalau wanita Bu, ada wali Allah wanita? Ada. Siapalah? Ada tapi nggak tahu bukan mana ibu nih. Siapalah Bu? Pinter. Rabi'atul Adawiyah.
sebenarnya banyak lagi kan, tapi enggak jarang diekspos, jarang disebutkan di kitab-kitab. Kalau kitab ahli kam ini ada dijelaskan Rabiatul Adawiyah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Oh, itu wali Allah, ya makomnya itu kedudukannya itu mahabbah, tullah, makom kedudukan cinta kepada Allah, sehingga dia tidak menikah karena takut hatinya terbagi, hatinya takut lalai dari cinta ingat kepada Allah. Nah, ibu jangan nggak menikah ya. Menikah itu sunnah. Baik. Bagaimana Bu? Kita lanjuti. Ayat ini mendorong aku untuk bersumpah kepada Allah bahwa semenjak aku membaca ayat ini, aku tidak merasa susah lagi dari rezekiku. Tengok, sebab telah dijamin oleh Allah. Dengan demikian hati aku merasa lega karenanya. Jadi manajemen hatinya Bu, manajemen kolbunya Bu, sadarkan, rasakan ayat ini, ya. Nah, bahwa tidak ada sesuatu yang merangkak di bumi melainkan rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Tenang hati kita, setan menjauh, nafsu itu jinak terkekang. Nafsu jinak terkekang, nafsu amarah, nafsu lawamah. Adapun nafsu mutmainnah yang muncul. Kan 3 sifat nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah nafsu yang kembali kepada Allah, ya, nafsu yang diridhoi. Makanya tabiat nafsu itu buruk, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bu, yang terakhir, Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, menasihati seorang peminta yang meminta kepadanya, pergilah engkau dari sini dan pelajarilah Al-Quran, sebab Al-Quran dapat mengayakanmu, mencukupimu tanpa datang mengemis. Setelah itu pengemis itu tidak membutuhkan Umar lagi karena telah membaca dan pelajari Al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Quran Surah Az-Zariyat ayat 22. Dan di langit itulah sebab rezekimu, yakni hujan dan apa-apa yang dijanjikan kepadamu, pahala atau siksa. Kemudian dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, berkata, suatu hari aku pernah berboncengan bersama Nabi. Lalu beliau bersabda, wahai anak, sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Apa kalimat itu? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini maksudnya bukan kita menjaga Allah secara hakiki. Allah tak perlu dijaga, ya kan Bu? Allah yang menjaga kita, ya kan? Maksud jaga Allah itu adalah kita beribadah kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita beriman kepada Allah. Kemudian berikutnya, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapat yang Allah di hadapanmu. Bila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Bila engkau memohon pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Ketahuilah, kalau seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu. Makanya jangan takut tuh kita dibenci, jangan takut kita dijauhi, jangan takut, ya. Nah, jangan takut kita tak dapat rezeki, jangan takut, ada Allah. Ya, kalau seluruh dunia ingin membenci kita, menjauhi kita, kalau Allah belum menghendaki, tidak akan terjadi. Betul? Ya. Nah, jangan takut, ya, ada Allah. Kemudian berikutnya yang terakhir, kalau seandainya mereka bersatu untuk menimpakan suatu mudarat kepadamu, saya tidak akan membahayakanmu kecuali sesuai yang telah Allah beri tetapkan akan menimpamu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian berikutnya, apabila kita mempunyai suatu hajat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan kita menghendaki agar hajat kita terkabul, maka tuntutlah hajat itu dengan minta pertolongan kepada Allah, sehingga mudah hajat itu terkabul. Tetapi jika hajat itu kita usahakan sendiri, maka sulit hajat itu untuk terkabul. Dalam memohon kepada Allah, disunahkan bertawasul kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, seperti para nabi, rasul dan salihin. Kan sunnah hukumnya. Tadi kalau saya berdoa, kan sering gitu kan, ya Allah, aku bertawasul kepadamu. Tawasul itu artinya berdoa. Kemudian dengan wasilah. Wasilah itu perantara. Ya. Jadi nabi, wali-wali Allah, orang soleh membantu kita meminta kepada Allah. Bu, kalau nabi yang minta, kira-kira dikabulkan enggak? Yang mana mungkin, mustahil nggak dikabulkan, pasti dikabulkan, betul kan?
Nah, dalam kitab ini juga dijelaskan orang yang sudah meninggal itu bantuannya, pertolongannya, karomahnya itu lebih besar ketimbang orang yang masih hidup. Artinya wali-wali Allah yang masih hidup. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan jangan kira orang yang berjihad itu mati. Kan ada itu kan? Perhatikannya mereka hidup, mereka di alam barzah. Betul. Nah, saya nggak sanggup, saya nggak percaya diri kalau saya tidak bertawasul karena saya banyak maksiat, banyak dosa. Ya. Hanya langsung ya Allah ampuni dosaku ya Allah, aduh nggak sanggup. Banyak kali dosa saya, banyak kali maksiat saya. Maka saya bertawasul. Sunnah hukumnya itu. Ini dia dalilnya. Supaya lebih diterima. Kemudian berikutnya nih, dalam memohon kepada Allah disunahkan bertawasul kepada orang-orang. Tapi ada juga orang-orang yang nggak mau bertawasul. Ada orang yang menolak. Ada paham-paham yang menolak. Nah, itu mereka lah. Tapi kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah hukumnya. Paham ya? Ini dia dalilnya. Kemudian berikutnya bertawasul kepada mereka bukan berarti meminta kepada mereka. Enggak boleh minta kepada Nabi, minta kepada wali-wali Allah. Kan berziarah wahai saya, wahai Tuhan, beri aku rezeki. Ya, syirik itu kan haram hukumnya. Nah, ya. Kemudian tetapi memohon agar mereka, tengok Bu, tetapi memohon agar mereka ikut memohon kepada Allah. Agar permohonan doa diterima oleh Allah. Ini dia dalilnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana jalannya? Itulah berwasilah. Kemudian berikutnya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 57. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang dekat kepada Allah? Kita sama dekat kepada Allah. Kita sama dekat kepada Allah. Kan Nabi yang dekat kepada Allah, ya kan? Sebagai dekat kepada Allah, kan wali-wali Allah yang dekat kepada Allah. Kalau kita masih jauh dari Allah, betul kan? Karena kita bertawasul dan mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Sungguhnya azab Tuhan adalah suatu yang harus ditakuti. Yang harus ditakuti ya, bukan ditakuti. Quran Al-Isra ayat 57. Kemudian berikutnya ini juga dalilnya Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, sungguhnya kami bertawasul kepadamu. Tengok kan, kata Nabi ini, ya Allah, sungguhnya kami bertawasul kepadamu dengan wasilah perantara paman Nabi kami, yaitu sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah merahmati dan meridhai. Maka berilah kami hujan, berkata Umar, kemudian diturunkan hujan. Ini juga dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Hadis riwayat Bukhari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak ditolak doa seorang hamba yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tidak hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi memahami dan merasakan bahwa kita bisa berdoa dengan pertolongan Allah, sehingga apa yang akan kita lakukan akan mendapat keberkahan oleh Allah. Makanya kalau kita melakukan sesuatu tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada keberkahan. Memotong ayam Bismillah, memotong ikan Bismillah. Ya. Sadarkan dalam hati, tidak hanya artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, tidak hanya itu artinya. Sadarkan juga dalam hati dan dalam pengertian yang lain. Aku bisa buat begini karena bantuan pertolongan dari Allah. Juga sadarkan dalam hati seperti itu arti-arti yang lainnya. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu putus. Maksudnya tidak ada keberkahan dalam perkara itu. Salah satu hikmah dibacakannya Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan sesuatu adalah agar kita paham dan sadar bahwa memulai sesuatu dengan pertolongan Allah. Tengok, setiap segala sesuatu pekerjaan kita merasakan bahwa yang kita kerjakan dengan pertolongan Allah akan selesai, sempurna, sukses dan berkah. Kalau kita nggak, kalau kita nggak baca Bismillah, kita nggak sadar hati kita bahwa kita bisa berbuat itu karena bantuan pertolongan dari Allah. Kita nggak sadar itu, sehingga kita akan semakin jauh dari Allah, sehingga nggak ada keberkahan dalam apa yang kita kerjakan. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sadar kita dalam hati kita bahwa kita bisa berbuat karena bantuan pertolongan Allah, sehingga kita mendapat pahala. Kalau nggak baca Bismillah, kita nggak mendapat pahala. Ya.
kita nggak akan ada keberkahan. Yang terakhir Bu, Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir besar naik kapal dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pertolongan Allah aku naik kapal sehingga ia selamat dalam perjalanan. Tengok Nabi Nuh kan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Nabi berkata kepada Abu Hurairah, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, jika engkau berwudu baca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan merasakan dalam hati, ini manajemen hatinya Bu, manajemen kolbunya, dengan merasakan dalam hati bahwa kita bisa berwudu dengan pertolongan dan bantuan Allah, maka malaikat hafazah akan menulis kebaikan pahala untuk kita sampai selesai berwudu. Kalau nggak baca Bismillah, kita nggak mendapat pahala. Ya. Jadi kalau hikmahnya kata Imam, balik lagi Bu halaman pertama. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, jam 6:33. Jam 6 kurang aja dari Ibu betah di sini ya. Syekh Imam mengatakan, tidak akan sulit suatu permintaan yang engkau mohon dengan menyandarkannya kepada Allah, dan tidak akan menjadi gampang suatu permintaan yang kau minta dengan nafsumu. Jadi kalau kita minta, ya, kita sandarkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, bergantung kepada Allah, kepada rahmatnya, kepada karunia-Nya, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Allah. Allah tidak akan menyulitkan. Nah, tapi kalau kita meminta dengan nafsu kita tidak libatkan Allah. Kita tidak taat, kita nggak sholat, kita nggak zikir, kita nggak sedekah, kita nggak buat taat, kita langsung meminta dengan nafsu kita, maka Allah akan menyulitkan permintaan kita. Dan walaupun permintaan kita terkabul, maka tidak akan ada keberkahan dalam permintaan kita, karena kita meminta dengan nafsu kita. Masya Allah. Nikmat nggak Bu? Nikmat nggak? Nikmat ya, tenang ya, enak ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu diskusikan. Insya Allah, silakan Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ke materi ya? Ada kaitannya, alhamdulillah. Iya. Isinya mengatakan bahwa Allah itu menghendaki siapa yang Dia beri petunjuk. Iya. Dan menghendaki siapa yang diberi sesat. Allah itu menghendaki siapa yang diberikan petunjuk dan juga menghendaki siapa yang Dia sesatkan. Pinter. Nah, jadi saya mau tanya nih Prof. Iya. Apakah firman Allah itu tadi itu merupakan hak prerogatif Allah? Sehingga kita tidak punya kekuatan. Iya. Dia menghendaki. Nah, atau memang kita punya kekuatan tapi keputusannya di Allah gitu. Iya. Itu kira-kira gimana? Iya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Pak Haji, semoga Allah membalas kebaikan. Ya, Allah menghendaki kepada orang yang disesatkan. Allah menghendaki kepada hambanya yang dimuliakan. Nah, pertanyaannya, apakah itu merupakan hak prerogatif Allah? Ya, semua yang Allah kehendaki, semua yang Allah tentukan itu merupakan hak prerogatif Allah. Dan kemudian kita si hamba, apakah kita bisa ikhtiar ketika Allah menghendaki kita sesat? Apakah kita bisa ikhtiar, usaha? Bisa. Kita bisa ikhtiar, bisa usaha. Kita ikhtiar, kita usaha, itu juga merupakan kehendak Allah. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, yang ada di kita tidak terlepas dari kehendak Allah. Ada namanya kehendak rahmat Allah, itu orang yang taat. Ada namanya kehendak laknat Allah, itu orang yang buat maksiat. Orang yang buat maksiat itu juga merupakan kehendak Allah atas izin Allah. Tapi kehendak laknat Allah, bukan kehendak rahmat Allah. Adapun orang yang taat itu namanya kehendak rahmat Allah. Allah rahmati dia sehingga dia bisa buat taat. Nah, kita bisa buat taat ini mengaji, ini karena rahmat Allah. Kalau nggak karena rahmat Allah, na'udzubillah kita buat maksiat. Sadarkan dalam hati, ini manajemen hatinya.
supaya kita tidak ujub, sombong, merasa mulia, merasa kita taat itu merupakan kesanggupan kita, kehebatan kita. Ini manajemen hatinya. Dan kita tidak akan merendahkan orang lain. Kau lah calon neraka kau. Nggak akan begitu kita. Kalau kita merasakan dalam hati kita bahwa kita bisa taat, itu merupakan kehendak rahmat Allah. Dan ingat sekali lagi dalam kajian tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, ikhtiar usaha kita itu tidak memberikan bekas. Maksudnya tidak menentukan, yang menentukan semuanya Allah. Kan ada orang usaha kerja dari pagi sampai malam, dia nggak dapat duit. Ada banyak. Artinya bukan usaha kita itu yang menghasilkan duit, bukan ikhtiar kita itu yang menghasilkan duit, tapi yang menghasilkan, yang memberi uang, yang dapat uang, memberikan uang adalah Allah, karunia-Nya rahmat. Kenapa kita disuruh berusaha? Agar menjadi ladang amal, jadi ibadah. Kan banyak orang nggak berusaha mendapat, betul? Saya sering tuh, betul kata Pak Haji, sering itu. Saya sering itu duduk di rumah, ada yang datang, tok-tok ini Ustaz, ada sarung. Karena saya nggak ada usaha, saya duduk aja di rumah. Kan sering gitu bapak gitu kan? Tok-tok, assalamualaikum, ini, oh ada apa ini? Ini ada tadi ada apa nama acara punggahan, acara syukuran, ada nasi kotak. Ada nggak kita usaha keluar mencari nasi kotak? Itu artinya usaha ikhtiar kita itu tidak memberikan bekas apa-apa, tidak menentukan. Adapun hasil adalah wilayah Allah. Allah yang memberikan. Jadi jangan bergantung, bersandar kepada usaha. Kalau itu yang kita lakukan, ketika apa yang kita usahakan itu tidak membuahkan hasil, kita akan kecewa. Betul? Kita akan putus asa. Capek aku bekerja, pagi-pagi pulang malam, tapi nggak ada hasilnya. Betul? Berhentilah aku bekerja. Ingat, bekerja itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kenapa Allah memerintahkan bekerja? Agar menjadi ladang amal, jadi ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya zikir. Bekerja di kantor itu ibadah. Ngurus suami, ngurus anak itu ibadah. Betul? Ngurus masjid ibadah. Menyingkirkan duri di jalan, Rasulullah SAW bersabda, itu juga ibadah. Betul? Jadi banyak ibadah itu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui jawabannya. Ada lagi mungkin? Ibu lah, saya Ustaz rindu kali sama ibu bertanya. Oh, ibu udah paham ya? Alhamdulillah, senang. Oke, iya silakan ibu. Ya. Kan senang Ustaz kan ibu bertanya juga akhirnya. Silakan bagaimana Bu? Ya. Halaman 3. Nah, tinggal halaman 3. Pak, tolong Pak, Bu, halaman 3 Bu, sama-sama. Nanti kalau Ustaz nggak bisa jawab, nanti saya minta ibu nanti menjawab yang lain. Ustaznya yang mau enaknya aja ya. Silakan Bu, gimana Bu? Yang halaman 3, yang nomor 1, 2, 3, yang ayat itu ya. Nah, gimana pertanyaannya? Oh, pintar, bagus pertanyaannya. Semoga Allah membalas kebaikan ibu. Ustaz, ayat-ayat ini apakah diamalkan setelah sholat kayak berupa wirid gitu kan? Kalau diamalkan ya bagus. Setelah sholat kayak macam kita jadikan seperti wirid. Nah, tapi kalau misalnya tidak pun, ya cukup kita amalkan secara ini aja, secara perbuatan. Misalnya contohnya seperti ini. Yang ayat yang ketiga misalnya. Firman Allah Quran Surah Hud ayat 6. Apa kata Allah? Tidak ada sesuatu yang merangkak di bumi melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah. Nah, kita mengamalkannya. Oh, kita sadarkan dalam hati kita. Oh iya, rezeki sudah dijamin. Rezeki sudah selesai dibagikan. Jadi pengamalan berupa tindakan gitu. Jadi bukan berupa berbentuk wirid gitu. Nah, kalau wirid itu kan seperti kayak zikir itu kan, la ilaha illallah subhanallah itu wirid. Wirid itu adalah amalan sunat yang dilakukan istiqomah terus menerus, itulah wirid. Habis sholat kita baca zikir, itulah wirid. Kalau wirid saya tuh habis sholat subuh baca yasin, itulah wirid. Maka dalam kitab Halikam dan hikmah yang lain
Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, barang siapa yang tidak punya wirid, maka dia itu seperti monyet. Itu kata Al-Imam. Nanti kan sampai kita ke sana. Barang siapa yang tidak punya wirid, maka dia itu seperti monyet. Saya bilang monyetnya ke bawah ya, saya nggak berani ke atas ya. Monyet. Kenapa monyet? Monyet itu buruk akhlaknya, dia tamak, rakus, kasar, jelek. Nah orang yang nggak punya, kita harus punya wirid. Wirid ibu apa? Saya mau tanya. Kan habis sholat kan ibu zikirkan subhanallah ya kan, itu wirid. Dari wirid kata Imam Ibnu Athaillah, dari wirid maka muncullah warid. Apa warid? Warid itu pemberian karunia. Kalau wali namanya karomah. Alhamdulillah saya bisa meruqyah. Itu buah dari wirid saya. Karena setiap saat wirid saya adalah baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Sehingga Allah memberikan warid. Warid itu pemberian anugerah. Kita bisa mengobati, kita bisa terbang, kita bisa berjalan di atas air, kita bisa menghilang. Tapi jangan wirid untuk supaya bisa terbang ya. Jangan begitu. Tujuannya udah lain itu ya. Niatkan aja wirid itu karena Allah dan mengharap ridha Allah. Nanti Allah akan memberikan warid. Wirid. Nanti ada dalam kitab Al-Hikam ini. Belum sampai ke sana. Sabar ya Bu ya. Ibu maunya lompat-lompat aja. Ini baru hikmah yang keberapa Bu? 32. Ya. Ada lagi? Nikmat ya. Kalau nggak ada, doa ya. Oke, ini yang 31 nanti bisa diambil setelah pengajian, mungkin ada yang ya. Pak Haji Palen apa kabar? Sehat Pak Haji Palen? Alhamdulillah. Pak Haji Palen jauh-jauh kemarin. Itulah pentingnya Al-Hikam itu ya. Kalau kita ngerti pengurus BKM istiqomah. Semoga bisa istiqomah Pak Haji. Sekarang kita semuanya amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah kita lanjutin nanti yang akan datangnya. Berdoa, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bertawassul kepada-Mu ya Allah dengan wasilah keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. La ilaha illa subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, saudara kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur-Mu ya Allah. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebagai surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima amal ibadah kami. Terima tobat kami. Kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah dalam taat kepada-Mu, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, mohonlah ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, jemaah ini ada yang sakit, mohonlah ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, beri kesembuhan padanya ya Allah. Bila ada yang mendapat kesulitan hidup, mohonlah ya Allah, tolong ya Allah, mudahkan kesulitannya ya Allah, angkat kesulitannya ya Allah, beri kesabaran kepadanya ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, mohon ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, murahkan rezeki kami dan berkahi, mudahkan urusan kami dan berkahi, panjangkan umur kami dan berkahi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.